Banyak orang itu ingin sekali beli produk-produk Apple, brand ternama di dunia. Wow, terkhususnya untuk teknologi dan uh, apa jenengnya HP ya, teknologi dan elektronik gitu ya. Kalian tahu nggak, brand Apple, produk Apple itu juga ada kekurangannya loh. Bahkan banyak orang itu kalau mau beli Apple itu mikir dulu 2 kali. Adapun kekurangan-kekurangan dari produk Apple, beberapa kekurangannya akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa komen juga. Kita mau bahas brand Apple, produk Apple, produk yang sudah mendunia. Dimana kekurangan yang paling utama dari produk Apple terletak pada harga. Well, kalau kita mau beli produk Apple, kita pasti mikir masalah harganya mahal. Terkadang satu HP Apple bisa untuk membeli 3 HP Android. Satu iPhone bisa membeli 3 HP Android. Bahkan terkadang satu HP iPhone setara dengan 4 harga HP Android. Sama-sama produk baru, yang membuat kita mikir 2 kali untuk beli produk Apple. Kalian tahulah harganya iPad, MacBook atau Mac, harganya iPhone itu pasti tinggi-tinggi. Ada yang 10 juta, ada yang 17 juta. Bahkan itu kalau dibelikan HP Android seperti Oppo, Vivo, atau Realme, bisa untuk membeli 4 HP Android sekaligus. Bayangkan, perbandingan harganya sangat jauh. 1:3, bahkan 1:4. Itu yang membuat kita selaku warga Indonesia itu mikir 2 kali mau beli produk Apple. Satu HP Apple atau iPhone setara dengan 1 sepeda motor. Sama-sama baru gitu, sama-sama beli baru. Yang membuat kita berpikir 2 kali. Itu kekurangan pertama, yang paling utama, masalah harga. Bukan hanya itu aja, yang kedua, sistemnya Apple itu tertutup. Apple menggunakan sistem yang tertutup, tidak fleksibel. Untuk sistem pada umumnya, sistemnya Apple itu tertutup. Hanya tertaut antara satu Apple dengan Apple yang lain. Ya, jadi nggak fleksibel karena sistemnya tertutup. Yang ketiga, kalian tahu, aksesoris dan spare part-nya Apple itu mahal. Bukan hanya produknya aja, aksesorisnya sampai spare part-nya aja itu mahal. Kalian mau beli kabel chargernya Apple, mau beli casingnya Apple, atau bahkan AirPods-nya Apple, itu harganya mahal. Beda dengan HP Android yang harganya lebih murah tamah. Kita beli kabel data untuk Android cuma harganya 5.000, 10.000. Tapi kita beli kabel datanya untuk Apple bisa 50.000, bahkan 100.000. Perbandingannya 1:5, bahkan 1:10. Bayangkan. Bukan hanya itu aja, kita mau beli kepala cas itu ya, atau chargernya, kepala cacasannya itu, kepala chargernya,
Untuk HP Android aja kita dengan harga 25.000 sampai 50.000 bisa. Tapi untuk Apple membutuhkan biaya ratusan ribu bahkan 500.000. Perbandingannya pun jauh. Perbedaan harganya jauh. Jadi hal itu juga membuat kita berpikir 2 kali kalau mau beli Apple brand kualitas tinggi. Bukan hanya itu aja. Yang keempat, kalian perlu tahu HP Apple itu tidak compatible dengan produk lain. Produk-produk yang menggunakan Windows ataupun Android tidak compatible dengan produk Apple. Jadi ada perbedaan jaringan, bukan jaringan ya, perbedaan tingkat yang membuat Apple ini sulit compatible dengan produk Windows maupun Android. Bukan hanya itu aja. Yang kelima, inovasinya Apple kadang terlambat. Setelah pihak Android mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru, Apple terlambat. Lalu Apple itu terkadang inovasinya Apple itu menggunakan inovasi Android tapi disempurnakan lagi dengan versi Apple-nya gitu. Jarang sekali Apple langsung mendahului inovasi-inovasi terbaru. Apple itu mengamati inovasi-inovasi Android yang sudah keluar, lalu dia ambil inovasi itu, dia sempurnakan dengan versi Apple-nya. Jadi terkadang inovasi brand Apple itu kadang terlambat. Jadi ada ya kekurangan-kekurangan dari brand Apple. Tapi aku tahu kekurangan yang paling menonjol dan paling membuat kita pikir 2 kali itu masalah harga. Harganya produk Apple apalagi untuk kalangan rakyat biasa itu benar-benar, kalau bahasa Jawanya tuh ngepruk gitu, kayak bener-bener ngepruk gitu. Harganya parah abis gitu. Dimana harganya Apple, produk Apple lebih sesuai dengan kalangan ekonomi menengah ke atas. Dari ekonomi menengah sampai menengah ke atas itu lebih cocok. Tapi rakyat biasa dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah sangat-sangat kesulitan untuk beli produk Apple. Ada yang harus ngumpulin dulu beberapa bulan. Ada juga yang berbulan-bulan bahkan setahunan bahkan lebih untuk beli produk Apple. Tapi bagi kalangan ekonomi menengah atau menengah ke atas, mereka nggak perlu ngumpulin uang, mereka langsung beli aja. Apalagi kalau pendapatan mereka sudah antara 10 juta ke atas. Mereka tinggal beli gitu. Kalangan-kalangan menengah, bahkan menengah ke atas yang penghasilannya udah sampai puluhan juta. Aku tuh bedainnya gampang ya. Kalangan menengah itu yang penghasilannya ya minimal ya 10 juta lah. 10 juta atau 10 juta ke atas. Itu udah kalangan menengah. Kalangan atas itu penghasilannya yang udah mencapai puluhan juta sampai ratusan juta. Sedangkan kalangan bawah ya paling-paling penghasilannya ya UMR lebih dikit atau bahkan di bawah UMR. Itu kalangan bawah, kalangan menengah ke bawah. Mereka harus benar-benar ngumpulin uang, ngumpulin sisa uang. Itu kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.